Hello para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gue pengen bikin konten Q&A. Jadi gue ambil dari beberapa komentar di video gue yang tentang apa ya, tes drive Supra Daytona. Jadi kita bakalan ngejawabin 10 pertanyaan dari para netizen-netizenku yang bertanya kepada gue atau yang memberi masukan. Nanti gua bahas di sini, gua jawab di sini. Jadi langsung aja ya. Jadi yang pertama itu dari Johan S. Nggak ada double starternya bang. Jadi buat Supra Daytona yang gue punya ini, kalau yang gue tahu ya, untuk merek Daytona itu tidak ada yang namanya double starter, atau yang starter listriknya itu yang pakai dinamo itu, setahu gue nggak ada kalau yang mereknya Daytona. Adapun yang bisa pakai starter tangan atau starter listrik itu mereknya SND. Jadi SND itu dia ngambil dari ZS, kodenya itu ZS atau kepanjangan dari Zhongsheng. Yang gue tahu sih seperti itu. Ya, buat Johan S, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kelamaan nggak kepake bang itu, dari Agung Kurniawan. Kepake nggak kepake namanya juga modif ya. Banyak orang yang bikin konten di luar sana, channel-channel besar, ngebikin kendaraannya menjadi apa ya, menjadi mantep gitu, pakai turbo, swap mesin, itu memang memakan waktu yang lama gitu. Memang sih Supra gue tuh emang udah lama banget ya, gara-gara gue waktu itu ke mana ya, ke Surabaya, keluar kota, jadinya Supra Daytona ini terhambat. Terus ditambah pandemi makin tinggi, jadinya pemasukan uangnya juga agak serat. Jadinya ya mohon dimaklumi dan tetap stay tune aja gitu ya di channel Kacang ini. Oke. Terus pertanyaan ketiga, Syarif Hidayat, 10 menit cuman buat engkol mesin doang. Jadi buat saudara Syarif, mungkin ya gue nggak munafik ya, namanya juga konten kreator pasti membuat sesuatu yang nontonnya yang banyak itu biasanya dibikin dua part. Jadi part pertamanya itu kebanyakan banyak ngomong atau kebanyakan cerita, dan part keduanya itu baru langsung ke inti dari si kontennya. Mungkin lu bisa ngomong kayak gini ke gue karena gue tuh masih konten kreator baru ya, atau channel gue tuh masih channel Kacang gitu. Jadi lu berani komplain, jadi nggak masalah kalau buat gue ya, lu berani komplain karena gue juga masih baru, gue juga cuman channel kacangan, jadinya lu komplain gitu karena lu pengen lihat konten gue tuh cuman pengen lihat isinya pasti, bukan dari guanya. Sedangkan kalau misalnya kalian boleh lihat channel-channel yang lain yang udah besar-besar, itu kebanyakan pasti dibikin dua part. Kayak misalnya bikin konten tentang challenge atau nge-upgrade mesin atau nge-restorasi, pasti part pertamanya itu dia bakalan cenderung banyak ngomong dibandingkan isi dari konten tersebut. Jadi ibaratnya tuh kalau dalam sebuah buku tuh ada yang namanya pembukaan, isi, penutupan. Nah biasanya kalau di video itu, pembukaannya itu memang diambil biasanya untuk satu video. Terus konten keduanya isi sama penutupan, karena penutupan tuh biasanya cepet banget kan, gak usah banyak omong lagi gitu. Jadi buat saudara Syarif Hidayat, ya oke gitu ya, menurut gue jawabannya ya mungkin lu berani ngomong kayak gini karena konten gue atau channel Kacang gue ini masih kecil, jadi lu berani ngomong kayak gini. Tapi gak masalah, kritikan, saran atau apapun itu bakalan gue terima karena emang resiko sebagai konten kreator. Jadi mungkin lu kesel karena kota lu habis nontonin cuman salah-salah doang gitu ya, jadi ya mohon dimaklumin. Pertanyaan berikutnya, Aris Prasetyo, harga berapa bang mesin Daytonanya? Harga gue beli, karena gue belinya di temen ya, bukan beli langsung di SND. Jadi SND itu jual juga Daytona. Jadi tuh SND itu ibaratnya importir umum di Indonesia. Terus
Kalau misalnya lu mau beli di eBay juga bisa, cuman dia harganya ngikutin kurs harga dolar. Itu sekitaran 20 jutaan kalau ngikutin harga dolar. 25 jutaan. Kalau di SND tuh harganya 20 juta karena kan dia belinya udah lama, stok lama, mungkin dari dolar yang harganya belum naik-naik banget zaman dulu, terus di harganya tetap stabil dengan di angka 20 jutaan. Dan gue juga udah pernah bahas tentang bagaimana cara belinya. Nanti gue kasih cuplikannya atau potongan videonya atau mungkin thumbnail videonya biar lu tinggal ngeklik aja di situ, atau nanti gue kasih di deskripsi linknya. Oke, Pak Aris. Pak Aris. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Teguh, pilot jet karbu kurang besar dikit om. Punyaku Daytona juga di Supra lama, karbu PWK 30 mm BRT. Aman om. Pemakaian 6 bulan, jalan rata-rata per harinya buat kerja 30 km per jam. Aman-aman aja om. Sharing gaspol. Oke, jadi buat Pak Teguh, makasih banyak buat sharingnya. Dan ini emang gue pengen beli BRT, jadi pas banget. Gue udah feeling ternyata udah ada yang make, jadi gue bakalan ganti karbunya pakai BRT yang 30. Dan terima kasih buat Pak Teguh udah memberikan masukan dan pengalamannya. Sharing gaspol. Bram. Dan yang pertanyaan berikutnya, Taufan Channel. Lama. Kok lama titik banget? Oh gini, lama banget nih. Lama banget nih motor nggak jadi-jadi. Bawa ke bengkel lah bang. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya belajar dari pengalaman ya. Pengalaman gue bikin atau ngebangun motor-motor gue dari KLX, Ninja, Sonic. Itu semuanya gue bawa ke bengkel. Akhirnya video-video gue jadi kagak berwarna gitu. Jadi kagak seru atau kagak punya pengalaman atau yang bisa didokumentasikan. Dan gue jadi nggak punya rasa puas tersendiri gitu. Jadi gue beli pasang. Jadi gue kagak ngerasa gue tuh sebagai pecinta motor sejati gitu. Walaupun dulu gue pernah bilang kalau misalnya anak motor tuh nggak harus ngerti mesin gitu. Tapi semakin kesini, semakin gue ngebangun motor, gue semakin pengen coba gitu. Dan sedangkan ini motor juga punya bapak gue, yang dimana memang dia pengen lihat langsung cara pembuatan di si motor ini. Dari cara pemasangan mesin ke motornya aja bapak gue, kelistrikan bapak gue, karbu yang nyampe sekarang belum bener itu juga bapak gue. Jadi BTW bapak gue juga anak motor, dan dia pengen bikin motor ini tuh hasil dari tangannya dia sendiri gitu. Jadi gue juga pengen, bapak gue juga gue pengen. Jadi nggak ada alasan buat ke bengkel. Mungkin gue bakal ke bengkel ketika gue udah beli karbu sama udah nyetel sendiri dan akhirnya gue nyerah, itu gue bakalan ke bengkel kalau misalnya udah stuck gitu. Jadi tetap stay tune aja di channel Kacang ini ya. Oke, buat Taufan Channel. Oke, pertanyaan berikutnya, cari celah kompresi dulu baru diengkol. Ini emang udah gue cari celah kompresinya, cuman emang kalau misalnya motornya normal kan biasanya celah kompresinya dapat tuh jeruk brung. Nah kalau misalnya yang Supra Daytona ini gak tahu karbunya atau inteknya kepanjangan, jadinya yang disela ngelos aja gitu. Kayak misalnya lu nyela motor KLX kan kalau misalnya belum panas atau misalnya mesinnya masih belum panas, itu diselanya tuh kosong. Nah ini sama nih yang punya gue kayak gitu. Gue juga nggak tahu penyebabnya apa gitu. CT Project underscore bermasalahnya gitu. Terus pertanyaan berikutnya, Bangkit BGK underscore ride, pilot jet main jetnya kurang pas itu om. Ya pasti, makanya gue nanya penyebabnya itu di karbu atau pilot jet main jetnya itu. Cuman kan daripada gue mainin pilot jet main jet buka-buka karbu mulu, kayaknya gue bakalan ganti karbunya aja sekalian gitu. Karena emang karbunya ini yang punya gue tuh bekas Ninja, katanya juga kalau misalnya bekas Ninja itu gak cocok buat motor 4 tak Ninja RR ya, settingannya susah, butuh orang yang berpengalaman gitu. Makanya
Jadi gitu Mas Bangkit. Lanjut, Ken Amar. Jadi dari pertanyaan Ken Amar, itu kalau keluar asap setahu gue bensin. Iya, jadi gue juga kan ini kan dikasih tahu sama si Ken Amar, dan gue awalnya juga mungkin bensin, dan akhirnya gue nanya ke yang lebih pengalaman. Gue nanya ke teman gue maksudnya, ini kata yang nonton video gue bilang kalau misalnya keluar asap itu bensin, dan dia bilang bener itu bensin. Waktu itu gue kaget karena gue panik ya, bisa berasap gitu. Gue kira tuh loss kompresi atau misalnya pistonnya bocor. Kan biasanya kan motor-motor drag atau motor-motor bor apart kan kalau misalnya kita selaknya sembarangan tuh langsung bocor tuh si pistonnya biasanya kalau misalnya kita terlalu barbar gitu. Pengalaman gue, karena gue pernah ngebor up di Mio, dan sekarang gue udah gak mau bor up lagi karena gue udah trauma sama uangnya tuh banyak banget. Awalnya doang kenceng, lama-lama capek. Kalau pengalaman gue, kalau misalnya kalian punya pengalaman yang lebih baik, share aja di kolom komentar. Pertanyaan ke terakhir, Muhammad Ruben Firly. Ramein yuk Supra Daytona bangkit dari kubur. Oke, terima kasih buat Muhammad Ruben Firly, semangatnya. Gue sangat berterima kasih karena udah nyemangatin dan tetap setia. Mungkin dia nontonin gue atau setia menunggu, gue nggak tahu. Tapi terima kasih Muhammad Ruben. Oke, cukup sekian video kali ini tentang Q&A dari Supra Daytona. Jadi kalau misalnya kalian pengen komennya dibacain atau dibikin video terus gue tempelin di video gue, tulis aja kolom komentarnya, komentar yang menarik. Nanti gue bakalan pilih secara random yang menurut gue menarik gitu ya, atau menurut gue srek. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di next video. See you and peace.